Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah uswah buat kita semua. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untuk kalian contoh pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, contoh yang baik. Contoh yang baik itu sekecil apapun itu perbuatan Nabi, itulah contoh yang baik. Sebesar apapun perbuatan Nabi, itulah adalah contoh yang baik. Makanya ikhwati fillah, kita mau jadi orang yang betul-betul menjadi hamba Allah yang setia, menjadi orang yang betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala, ikuti Nabi kita. Ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sekalipun kita pecinta novel, sekalipun kita pecinta film Korea, tapi bukan berarti mereka akan menjadi contoh bagi kita. Bukan berarti mereka akan menjadi contoh lebih baik bagi kita. Mereka bisa membawa kita ke dalam keselamatan. Yang menjadi contoh satu-satunya bagi kita adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ditambah oleh nabi-nabi yang lain. Fahaula'i lahumur rahmatul mutlaqah. Kenapa mereka ini? Kenapa para nabi, para anbiya wa rasul, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Allah menetapkan kasih sayangnya kepada orang yang bertakwa? Mereka orang yang bertakwa adalah mereka yang mengikuti para rasul dan nabi-nabi Allah. Kenapa demikian? Kenapa mereka harus ikut? Kenapa kita harus ikut nabi? Kenapa kita harus ikut rasul-rasul Allah yang sebelumnya? Kenapa? Karena fahaula'i lahumur rahmatul mutlaqah. Karena mereka ini diantaranya, ya, bagian dari mereka Nabi Muhammad SAW, karena mereka adalah mereka mendapatkan rahmat yang murni dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man adahum falahum nasibum minha. Dan siapa yang menjadi musuh mereka, mereka akan mendapatkan balasannya dari apa yang mereka perbuat. Apakah musuh itu hanya orang yang melawan, lalu berkelahi, lalu membunuh para rasul? Tidak. Orang yang menjadi musuh rasul, musuh Allah adalah orang yang juga tidak melaksanakan sunnah-sunnahnya dan tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berusaha untuk tetap menjadi orang yang setia dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa'lam, ketahuilah, anna minal qawaidil muttafaqu 'alaiha baina salafil ummati wa a'immatiha. Ketahuilah bahwasanya pada kaidah-kaidah yang telah disepakati kepadanya di antara umat terdahulu, ya, antara umat terdahulu dan pemimpin-pemimpinnya, bahwa mereka meyakini bahwa al-imana bi asma'illahi wa sifatihi. Mereka itu punya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Fayu'minuna mathalan, yang kemudian mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi annahu Rahmanur Rahim. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala seperti yang dijelaskan sebelumnya, Ar-Rahmanur Rahim, yang Maha Rahim dan Maha Rahman, Maha Kasih dan Maha Penyayang. Itu Dzur Rahmatil Lati ittasafa biha. Dzur Rahmatil Lati ittasafa biha. Allah Subhanahu wa taala yang punya kasih sayang yang dijadikan sifat yang melekat kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Al-muta'alliqatu bil marhumi, yang kemudian sifat Allah Subhanahu wa taala ini, tindakan-tindakan Allah yang berupa kasih sayang dilekatkan kepada hamba-hambanya. Itu dilekatkan kepada hamba-hambanya. Siapapun dia tetap akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, asalkan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita antum ikhwati fillah, saudara-saudaraku seiman, kalau kita sudah disayang sama Pak Presiden, wah, bangga sekali kita. Kalau kita disayang sama Pak Bupati, pasti kita bangga. Nah, apalagi kita disayang sama bapak kita, disayang sama mama kita, pasti kita bangga. Nah, ini kita disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah disayang sama Allah,
Tanpa kita minta, pasti Allah kasih. Pasti Allah kasih. Tanpa kita minta, pasti Allah kasih. Contoh, anak kecil. Anak kecil itu kalau sudah disayang sama mamanya, kalau sudah disayang sama bapaknya, dia tidak minta, dikasih juga. Makanya jangan heran kalau kenapa, kok saya ini sudah banyak minta kepada Allah, kok saya minta kepada Allah begini mau jadi ini, tapi tidak jadi juga. Sudah berapa tahun saya minta kepada Allah untuk diberikan ini, tapi belum ada juga Allah berikan. Kita harus tahu bahwa kalau kita belum mendapatkan apa yang kita harapkan, kita harus yakin bahwa bukan berarti Allah tidak mengabulkan doa-doa kita, bukan berarti Allah tidak sayang sama kita, tetapi bisa jadi Allah akan mengabulkannya di saat kita membutuhkannya. Terkadang kita meminta kepada Allah terlalu terburu-buru. Kita terlalu menginginkan bahwa sesuatu yang kita minta itu pada saat itu juga kita dapatkan. Padahal Allah yang lebih tahu bahwa kapan kita butuhkan apa yang kita minta. Makanya jangan pernah berkecil hati. Ya, jangan pernah berkecil hati. Ya, sahabatku, sahabat Makan Channel, jangan pernah berkecil hati untuk tetap bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fanni'amu kulluha atharun min athari rahmatihi. Nah, nikmat, fanni'amu dan nikmat yang kita punya, nikmat kesehatan, nikmat kecantikan, nikmat kegantengan, ya, kulit putih, wajah putih, pesona, membuat orang tertarik, itu nikmat. Nikmat yang Allah kasih kepada kita, nikmat jasad yang Allah kasih kepada kita. Itu. Nah, atharun min athari rahmati. Nikmat itu adalah hanya merupakan bagian daripada gambaran kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, tidak semua. Masya Allah. Baru nikmat saja belum sepenuhnya menggambarkan kasih sayang Allah. Coba kita pikirkan, coba tangan yang kita punya, nikmat, ya. Sudah berapa banyak benda yang kita pegang karena tangan ini, ya. Tangan ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa tahun kita hidup bersama tangan ini, benda apa saja yang kita bisa jangkau. Dengan tangan ini apa yang bisa kita lakukan? Hanya 2 tangan. Padahal di luar sana belum tentu ada orang yang bisa melakukan apa yang kita lakukan. Padahal di luar sana ada yang pengen melakukan sesuatu tapi ya terbatas. Dia hanya punya kaki tapi dia tidak punya tangan. Kita harus syukuri. Anti dibilang cantik, syukuri bahwa itu Allah yang kasih. Antum dibilang ganteng, syukuri bahwa itu Allah yang kasih. Tapi cara mensyukurinya adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Itu yang Allah inginkan. Ya. Wa hakadha fi sa'iril asma. Dan rahmat ini hanya merupakan bagian dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Masih ada sifat-sifat Allah yang lain. Masih ada selain Allah Maha Rahman dan Maha Rahim, masih ada, masih luas. Sifat Allah tidak hanya terbatas di Maha Rahman dan Maha Rahim. Sifat Allah tidak hanya sebatas memberikan kita nikmat. Sifat Allah tidak hanya sebatas memberikan kita tangan, memberikan kita mata, memberikan kita hidung, memberikan kita lisan, mulut, itu. Ya. Sifat Allah tidak hanya terbatas memberikan kita kegantengan. Sifat Allah tidak hanya terbatas memberikan kita kecantikan, tapi luas sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ar-Rahman hanya bagian daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku, sahabat Makan Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga antum semua tetap mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian alhamdulillah, belum sampai alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala dzu qudratin yuqaddiru ala kulli syai'in. Apa itu dzu qudratin yuqaddiru ala kulli syai'in? Allah itu
punya kekuatan. Yuqaddiru ala kulli syai'in. Yuqaddiru ala kulli syai'in. Bisa memberikan kekuatan kepada segala sesuatu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Quran surah Al-Furqan, "Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira." Allah menciptakan segala sesuatu yang kemudian Allah memberikan dia kekuatan untuk melakukan sesuatu. Itu. Antum bisa berjalan, Allah yang kasih kekuatan. Antum bisa memegang benda, Allah yang kasih kekuatan. Antum bisa mendengar, Allah yang kasih. Antum bisa berbicara, Allah kasih. Itu Allah kasih. Ya, makanya antum harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.